Oke, anak-anak, di sini, kelanjutannya ya, kenapa sih kita harus menggunakan Bootstrap ya pada saat, mendesain website ya, apa kelebihannya ya? Kenapa kita nggak membuat CSS baru saja ya dari nol ya? Jadi di sini ya, jadi keistimewaannya dari Bootstrap, dia itu bisa mempermudah kita dalam proses layouting website ya, dalam mendesain website. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi memikirkan ukuran kanan kirinya, posisi kanan kirinya, tidak lagi memikirkan properti position, relatif atau absolut ya. Jadi di sini lebih akan mempermudah kita dengan bantuan yang namanya grid system yang ada di framework CSS ya. Biasanya seperti yang materi minggu lalu kita sudah belajar untuk mendesain website menggunakan grid system, ternyata itu tidak sembarangan kita menggunakan grid system, tapi itu memang peruntukannya itu untuk nantinya pada saat kita proses pengkodean ya. Jadi di sini biasanya standarnya grid yang digunakan atau kolom yang digunakan dari Bootstrap itu standarnya itu 12 kolom ya. Jadi keistimewaannya itu seperti ini ya anak-anak ya, ketika kita membuat konten ya, ini anggap saja konten yang akan tampil di browsernya. Nah, di sini kita bisa eh, lebih atur lagi ya posisinya, karena di Bootstrap itu kita bisa memanggil kelas yang namanya eh, kontainer kontainer lalu kontainer itu menjadi sebuah box besarnya untuk kita mendesain nanti website kita, web desainnya itu nanti ada di dalam situ semua ya. Jadi kontainer, lalu kita tutup dengan div lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu di dalam kontainer ini seperti ini ya. Kontainer itu yang nanti akan tampil di sini. Ini keseluruhannya nanti akan diwadahi dengan sebuah kelas yang namanya kontainer. Kontainer ini sudah ada dari CSS bawaan dari Bootstrap-nya ya. Jadi kita tidak perlu bikin lagi, itu sudah disiapkan oleh mereka. Jadi kita tinggal memanggilnya saja ya. Kita panggil saja kontainer, lalu di dalam kontainer itu di Bootstrap itu ada yang namanya row, ada yang namanya kolom ya. Jadi ada kontainernya, ada wadah besarnya, ada baris-barisnya yang nanti kita isi. Di dalam baris-baris itu kita bisa isi dengan kolom-kolom. Ya, jadi seperti itu konsep dari Bootstrap. Nah, di sini kita tambahkan lagi div, tambahkan kelas row ya, kita tambahkan baris, misalnya di template kalian itu menggunakan berapa baris nih nantinya. Ya, jadi seperti ini. Nah, di dalam baris itu bisa kita tambahkan yang namanya beberapa kolom. Di dalam kontainer kita bisa menambahkan beberapa baris, di dalam baris kita bisa menambahkan beberapa kolom. Ya, jadi kita tambahkan div, kita tambahkan kelas, kita panggil saja ya karena sudah ada di bundelan CSS-nya. Kita tambahkan call, ya, singkatan dari kolom ya. Lalu kita tutup lagi dengan div. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tidak akan terlihat, belum terlihat ya, baru baru ini baru S ini terbaca S ya. Ya belum terlihat karena belum kita isi. Ya, belum kita isi, belum kita warnai, belum kita tandai ya. Ya, karena div ini bersifatnya kan ada dan tiada ya. Dia tidak akan ada kalau belum kita isi kontennya apa gitu ya. Misalnya kita isi kontainer, misalnya kolom, misalnya ada 2 kolom atau 3 kolom lah dalam dalam satu baris ya. Ini bacanya 3 kolom dalam satu baris. 1, 2, 3. Lalu kita simpan. Nah, kita tambahkan lagi baris baru, 2 baris atau bahkan 3 baris. Ya, di sini kita bikin bawah footernya ya, ini anggap footer, kita bikin jadi 2, mungkin ini ya, kita bagi jadi ini headernya, ini
mainnya atau konten utamanya, dan ini bisa kita jadikan sebagai footernya. Jadi itu ya hitungannya, kalau kemarin kita strukturnya itu ada header, ada main, ada footer. Nah, kalau di kalau di Bootstrap, jadi kita bisa lebih mempermudah lagi dengan menggunakan si kelas yang sudah disiapkan, kelas-kelas ya yang sudah disiapkan oleh si Bootstrap tadi. Ada kontainer, ada row, ada kolom. Ya, jadi seperti ini. Biasanya kalau ini di Bootstrap itu ada bisa sampai 12 ya, 12 kolom. Nah, kolom-kolom ini kalian isi saja nanti dengan konten-konten website, informasi yang kalian ingin sampaikan ya. Misalnya di sini bikin 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, misalnya mau bikin 10 kolom misalnya. 10 apa kategori ya, kita kalian simpan, kira-kira kebacanya seperti apa. Nah, kebacanya seperti ini ya. Ini ada 3 baris, ada beberapa kolom. Misalnya baris pertama itu ada 1, 2, 3 kolom, baris kedua itu ada 10 kolom, baris ketiga itu ada 2 kolom. Ya, kalau kalian nggak percaya atau masih ragu-ragu, kalian bisa tandai yang mana sih yang namanya kolom, yang mana yang namanya kontainer ya. Kita tandain aja di sini, kita tambah style ya, biar kita tahu oh ini yang namanya kontainer. Misalnya ini kita kasih background color misalnya merah merona ya. Jadi seperti ini. Kira-kira yang mana sih namanya kontainer ya. Nah, kontainer ada di sini ya sebagai wadah utamanya. Kita refresh. Nah, ini yang disebut kontainer. Ya, kontainer itu ini. Kontainer ini ukurannya akan menyesuaikan ya. Misalnya panjangnya sampai sini, nanti dia ikut ke bawah gitu. Kalau informasinya sampai bawah, karena biasanya kalau header kan ada gambarnya, kontennya ada misalnya tabelnya, footernya nanti ada link-linknya. Nanti dia mengikuti, kontainer itu akan mengikuti. Yang si merah-merah ini nanti akan mengikuti ukuran kontennya. Ya, kita menggunakan apa saja, bahkan nanti bisa sampai ke bawah di scroll ya, fleksibel dianya. Nah, kontainer ini juga ada berbagai macam ya. Nanti dilihat aja nanti di bundelan CSS-nya dia ada kelas apa saja. Ada yang namanya fluid, kalau tidak salah. Fluid itu tampilannya akan seperti ini. Jadi dia full screen ya, tampilan websitenya dari ujung sampai ke ujung. Ya, mungkin ini kita tambahkan ya. 2, 11, 12. Nah, kayak seperti ini. Nah, jadi ini belum kelihatan barisnya yang mana, Bu. Kita tandai lagi ya. Si row-nya ini kita tandai style. Kita tambahkan style juga. Kita tambahkan apa tuh ya, kalau baris border. Border kita kasih value-nya itu 1 pixel solid. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, ini baru kelihatannya. Oh, ini border. Jadi misalnya setiap border kita kasih style ini, kita tambahkan di sini, kita tambahkan di sini, ya, border. Atau mungkin ya, jangan border, mungkin style saja biar lebih terlihat jelas ya. Kalau border tidak terlalu jelas. Kita tambahkan background saja, misalnya ini warnanya yellow, atau ini warnanya green, terus ini namanya gray. Nah, ya, baris pertama tadi warnanya kuning, baris kedua warnanya hijau, baris ketiga warnanya abu-abu. Jadi segitu ya, border si row itu seperti itu nantinya. Nanti bisa aja yang baris pertama kalian jadikan konten untuk headernya. Bebas saja kalian mau masukin gambar, mau masukin video. Baris kedua juga bebas kalian mau masukin konten apa saja sesuai dengan desain kalian.
baris 3 juga kalian bisa tambahkan apa footer misalnya. Ya, seperti itu konsepnya ya anak-anak. Jadi di sini eh, bisa lihat ya, di sini kita misalnya buka lagi CSS-nya, bundalan CSS-nya ya ada di sini. Yang bisa kita baca, kita cari yang namanya kontainer. Ya, nah di sini ada beberapa kontainer tipe ya, ada XXL, ada fluid, ya ada apa. Nah, kalian coba-coba aja kulik-kulik. Atau misalnya lebih lengkap kalian baca di situs Bootstrap-nya itu mungkin ada, kalau tidak salah ada beberapa daftar kelas yang bisa kita panggil itu apa saja ya, bisa kalian baca di sana. Bisa kalian coba-coba di kira-kira di bundelan CSS-nya ini ada apa saja. Atau di sini bisa kalian baca-baca lagi. Ya, ini inti pada pada konsep intinya ya, si Bootstrap ini mempermudah kita dalam proses layouting, mendesain sebuah website ya, biar dianya eh, otomatis ya. Misalnya kita bikin konten 3 kolom, dia nanti yang kolom pertama nanti akan menggeser secara otomatis ya, center ya seperti ini, misalnya nambah 3 kolom nanti ada 3 seperti ini gitu. Jadi dia tidak akan menumpuk-numpuk bagian-bagian konten masing-masing ya. Jadi tidak menumpuk, misalnya kolom 1, kolom 2 tidak akan menumpuk kolom 1. Jadi seperti itu ya, otomatis dia akan berurutan. Ya, mungkin itu saja. Nah, di sini kalian dicoba saja untuk dipraktekkan dari desain CV yang sudah kalian kerjakan, kalian coba praktekkan menggunakan instalasi dari Bootstrap ini. Oke, selamat mencoba.